Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur akan menambah kedekatan kita kepada Sang Maha Pencipta. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari yang penuh barokah, yang cerah di sebuah lembaga pendidikan yaitu Sekolah Nurul Azizi yang sangat masyhur ya dan terkenal dengan kualitas pendidikannya. Hari ini saya ingin berbincang-bincang dan menyapa dengan salah seorang daripada koordinator pendidikan di satu lembaga yaitu Nurul Azizi, yaitu Al-Ustadz Muhammad Ghazali MS yang sudah ada di sebelah saya. Saya ingin menyapanya. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Sehat ya, sudah sibuk hari ini Ustadz? Sudah sibuk ya, Masyaallah. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini bincang-bincang kami bersama Al-Ustadz Al-Mukarram ini, beliau juga aktif di dunia pendidikan dan saya mengenal beliau ini seorang pakar dalam bidang bahasa Inggris. Kualitas bahasa Inggrisnya luar biasa dan kami juga sama-sama hari ini telah juga menciptakan satu karya buku dengan beliau ya. Mudah-mudahan terus kami berkarya. Tema kita kali ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas sebuah pendidikan. Masya Allah, hari ini saya ingin bertanya nih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram ya, Ustadz Ghazali. Bagaimana sebenarnya trik memajukan kualitas pendidikan yang mana SDIT Nurul Azizi ini memiliki banyak murid. Ada tingkatan TK, SDIT-nya, ada SMP-IT lebih kurang hampir 800 sekarang nih jumlahnya. Dan ini cukup terkenal, banyak siswa-siswa yang sudah sukses saya tengok yang belajar di SD atau Sekolah Nurul Azizi ini. Oleh karena itu saya ingin mendengar pandangan dan pencerahan yang nantinya kita akan dengarkan sama-sama. Baik kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Ghazali, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Ustadz. Ya. Sejarah sekolah kita ini sudah berumur 31 tahun hari ini. 31 tahun. Mulai dari sebuah TK yang di sebuah garasi yang dimulai oleh Ibu Ketua Pembina Yayasan kita, Ibu Haja Nur Balkis, sarjana psikologi. Yang pada saat itu jumlah siswa baru sekitar 20 orang. 20 orang Mas itu ya, 30 tahun yang lalu. 20 orang. Kemudian 3 tahun kemudian atas permintaan wali-wali santri agar dibukalah sekolah dasar. Maka dibuka sekolah dasar. Begitu juga 6 tahun kemudian wali-wali santri juga meminta dibuka SMP, tingkat SMP, dan kita bukalah SMP itu pada tahun 2008. Masya Allah. Nah, bagaimana bisa berkembang sekolah ini? Pertama adalah komitmen dari pendiri sendiri. Komitmen ya? Komitmen pendiri sendiri. Ibu itu luar biasa untuk dunia pendidikan, perhatiannya full 100%. Jadi dimanapun ibu itu berada selalu membuka sekolah karena kalau bisa saya katakan ibu itu ada pejuang pendidikan. Oh begitu ya. Kemudian mereka ibu itu menata kurikulum dari TK, kemudian SD kita mengadopsi kurikulum dua kurikulum Dinas dan Depak. Dinas dan Depak. Jadi pada saat tamat siswa itu akan mendapatkan 2 ijazah, ijazah dari Dinas Pendidikan dan dari Depak, ijazah MDTA dan juga SMP nanti ada WUSTO. Ada WUSTO ya, Masya Allah. Kemudian program yang kita lakukan adalah pagi kita tetap melaksanakan sebelum memulai pelajaran biasanya dengan membaca Quran. Quran pagi kurang lebih setengah jam seluruh wajib membaca Al-Quran karena kita punya target memang untuk SD itu tamat minimal dia menghafal juz 30, juz amma dengan bacaan yang cukup bagus. Begitu. Kemudian program-program kita dengan kurikulum yang kita sudah rancang sendiri membuat target-target tertentu kepada anak, apa yang harus dicapai anak setelah pada mata pelajaran masing-masing setelah setengah tahun belajar misalnya. Dan itu kita evaluasinya secara per bulan. Berarti ada controlling ya? Controlling per bulan dan kita mengevaluasi ketika ada nanti hasil yang kurang dari anak, kita coba memberikan cara-cara yang lain untuk bagaimana anak bisa paham. Kemudian juga kerjasama yang luar biasa dengan wali murid. Jadi wali murid kita itu ada kolaborasi bukan sekedar wali murid, tapi sudah jadi keluarga besar Nurul Azizi. Sehingga komunikasi itu lancar. Tidak ada namanya pembatasan. Kita menerima semua masukan karena itu untuk perbaikan kita. Masya Allah luar biasa. Juga lah untuk
sekolah SMP, sehingga memang alhamdulillah tamatan-tamatan kita baik yang dari tamat SD, TK, SD, SMP yang melanjut ke sekolah jenjang berikutnya, alhamdulillah banyak yang masuk ke sekolah-sekolah unggulan. Sekolah unggulan ya, Masya Allah, luar biasa. Sekolah SMA Plus yang di Sibolga. Oh, Saposurung. Bukan, SMA Plus apa namanya? Sibolga yang punya. Ya, betul. Kemudian ke Jawa banyak anak kita, dan alhamdulillah di sekolah-sekolah tersebut. Begitu juga di negeri, ada yang di Alia, di SMA Negeri 1, 2 dan seterusnya, juga menjadi orang-orang yang diperhitungkan ya. Masya Allah. Dan juga kita terus memantau perkembangan anak kita, walaupun sudah tamat SMP, SMA, kita pantau kemana sampai kuliah. Dan saat ini mereka sudah ada yang menamatkan di STAN atau di perguruan tinggi lainnya, di IPB, ada yang lagi di ITB sekarang. Dan sudah berkarya di masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Sebagai kesimpulannya dari pertemuan kami, dialog kami dengan Koordinator Pendidikan Nurul Azizi, saya mengambil kesimpulan bahwa apabila ingin meningkatkan sebuah kualitas pendidikan, kami melalui channel Tausiah Sepanjang Masa di program Jelajah Pondok Pesantren dan Sekolah-sekolah Islam, bahwa salah satu keunggulan yang paling terpenting adalah, kalau saya menyimpulkan, awal pagi lagi dimulai dengan mengambil barokah, membaca Al-Quran yang dituntut dari setiap santri atau setiap muridnya. Kemudian yang saya melihat tadi, yang paling terpenting adalah controlling. Bahkan di Yayasan Azizi ini setiap bulannya itu ada semacam evaluasi ya, setiap bulannya. Evaluasi ini luar biasa, dan ini mungkin bisa diterapkan untuk sekolah-sekolah Islam yang lain. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kami melalui jelajah pesantren dan sekolah Islam ini yang akan kami kunjungi di sekolah di mana Anda berada nanti adalah kita ingin saling bekerja sama. Islam akan kuat apabila kita saling bekerja sama, saling berkolaborasi, saling mendukung, dan tidak saling iri di antara kita. Demikian Islam akan berkembang, maka suatu saat kita akan menuju sebuah peradaban yang maju sebagaimana peradaban itu pernah dicapai pada tahun-tahun sebelum ini. Demikian tausiah sepanjang masa bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad Ghazali MS yang tadi sudah menyampaikan kepada kita beberapa penjelasan. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Yang mudah-mudahan sekolah ini semakin berkembang. Sekolah Nurul Azizi, silakan daftarkan anak-anak Anda ke sekolah kita yang kita cintai ini. Insya Allah kita akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Demikian akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.